Bab 1336. Katakan, siapa dalangnya? Zeke bertanya dengan nada tidak berperasaan. Saat mereka mendengar kata-kata Zeke, mereka bergidik ketakutan. Pemimpin pembunuh bayaran itu balik bertanya, siapa kamu? Kamu sangat kuat. Apakah Anda yakin tidak tahu identitas saya yang sebenarnya? Tanya Zeke. Para pembunuh itu sama-sama bingung. Pada akhirnya, pemimpin pembunuh bayaran itu menjawab dengan hati-hati, kami pernah menghadapi Ares sebelumnya, tapi dia juga tidak mampu melakukan hal seperti itu. Mungkin satu-satunya yang memiliki kemampuan gila seperti itu adalah Marsekal Agung, tapi dia telah dibuat cacat oleh orang lain. Kamu juga tidak bisa menjadi Marsekal Agung. Apakah itu berarti kamu adalah prajurit kelas raja? Zeke tetap diam sepanjang sesi, tetapi dia membalas dengan tersenyum. Secara tidak langsung, dia telah menegaskan pikiran mereka. Bam! Tiga pembunuh bayaran merasa pusing dan hampir pingsan saat mereka tahu lawan mereka adalah prajurit kelas raja rahasia terkemuka. Mereka akan bunuh diri dengan menggigit lidah mereka karena mereka mendapati diri mereka bodoh setelah mereka memverifikasi identitas asli Zeke. Awalnya, mereka pikir mereka akan memiliki kesempatan melawan Zeke karena mereka tidak tahu mereka akan melawan seorang prajurit kelas raja. Namun, karena Zeke telah mengungkapkan identitas aslinya sebagai prajurit kelas raja, mereka yakin kematian akan menjadi satu-satunya hasil yang menunggu mereka. Oleh karena itu, mereka telah memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka yang menyedihkan daripada disiksa sampai mati. Namun, Zeke tidak akan pernah membiarkan mereka mengambil nyawa mereka begitu saja. Dalam sekejap, tamparan mendarat di masing-masing wajah pembunuh bayaran. Dalam hitungan detik, rahang pembunuh bayaran itu terkilir. Zeke memperingatkan para pembunuh bayaran, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mencoba bunuh diri lagi, kamu akan didakwa dengan pengkhianatan. Jika itu yang terjadi, seluruh keluargamu akan dimusnahkan. Faktanya, kuburan anggota keluargamu harus dimusnahkan. Disingkirkan juga. Para pembunuh bayaran dibiarkan tak berdaya karena kematian tampaknya merupakan kemewahan yang juga tidak mampu mereka beli. Mereka hanya bisa menyerah pada perintah yang lebih tinggi dan menyerahkan hidup mereka kepada Zeke. Bukankah menurutmu aku Chris? Lagi pula, dia memiliki kemampuan yang sama denganku. Mungkinkah dia yang mengirimmu? Zeke bertanya secara retoris. Ekspresi para pembunuh berubah setelah mereka mendengar kata-kata Zeke. Pemimpin mereka memecah keheningan dan menawarkan, yang unggul, kami bersedia mengakui semuanya dengan satu syarat. Setelah kami memberitahu Anda semuanya, tolong beri kami kematian. Tolong tinggalkan anggota keluarga kami dari ini. Sangat baik, jawab Zeke. Akhirnya, pemimpin para pembunuh itu mengaku, kau benar. Chris lah yang mengirim kita ke Danau Tewilsa karena dia ingin kita membawa Tono dan rekan-rekannya keluar. Sebagai balasannya, Zeke bertanya, kenapa dia memilih jenis preman padahal dia sangat mulia. Kami juga tidak yakin, tapi kami menduga mereka berempat mengetahui rahasia tertentu yang akan menjadi ancaman bagi Chris. Pemimpin pembunuh itu menyuarakan hipotesisnya. Bagus. Kamu jujur seperti yang kamu janjikan. Ayo pergi. Saatnya bertemu Tono dan rekan-rekannya, Zeke menginstruksikan. Akhirnya, mereka berjalan ke tempat Tono sekali lagi. Pada saat mereka mencapai tempat Tono, Tono dan rekan-rekannya sudah tidur nyenyak lagi. Tuan Collins bergegas dan menghancurkan tempat tidur mereka dengan tendangan. Brengsek. Selanjutnya, Tono dan rekan-rekannya menjadi marah. Mereka berteriak begitu terbangun dari tidurnya, siapa itu? Beraninya kau mengganggu kami saat kami sedang tidur. Kami akan mengadukanmu di depan Hades. Aku kembali, anak-anak. Kamu harus berlutut dan mengucapkan terima kasih karena aku telah menyelamatkan nyawa kecilmu, bajingan. Tuan Collins menegaskan, apa-apaan ini? Beraninya kamu menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri. Kamu telah menyelamatkan kami. Jika kamu tidak berlutut di depan kami akan membuat Hades mengirim mesin penuai untuk mengejarmu besok. Tiba-tiba, Borneo memegang Tono dan mengatakan kepadanya, hei, mereka bertiga sepertinya akrab. Dia menunjuk para pembunuh bayaran saat dia menyelesaikan kalimatnya. Tono mengukur pembunuh bayaran dan tiba-tiba bergidik. Kalian adalah prajurit dari alam lain, kan? Meskipun mereka hampir tidak bisa mengenali pembunuh bayaran karena penampilan mereka, Torneau dan rekan-rekannya menemukan bahwa mereka mirip dengan apa yang disebut tentara dari alam lain pada hari itu karena pancaran mereka yang luar biasa. Tono menyesal mengungkap identitas pembunuh bayaran itu. Segera, dia menutup mulutnya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bab 1337. Sebenarnya, dia hampir tidak bisa menenangkan diri karena dia sangat cemas jauh di lubuk hatinya.
Semua tanda menunjukkan hal-hal yang telah terjadi sejauh ini jauh lebih rumit daripada yang bisa dia bayangkan. Pemimpin pembunuh bayaran memperingatkan Torneal tanpa perasaan, karena kamu mengetahui identitas kami yang sebenarnya, kamu harus mendengarkan instruksi mereka. Jika tidak, kalian semua akan segera mati. Tono dan rekan-rekannya bertukar pandang karena mereka merasa tidak mengerti. Karena itu bekerja seperti mantra, pemimpin pembunuh bayaran melanjutkan dan mengatakan kepada mereka, saya yakin kalian semua tahu tujuan kunjungan kami, kan? Kami telah dikirim oleh atasan untuk membunuh kalian berempat. Anda harus bersyukur karena merekalah yang menghalangi kami tepat waktu dan menyelamatkan Anda semua. Jika tidak, Anda akan berada di jalan untuk bertemu Hades mulai sekarang. Karena Anda telah ditargetkan oleh atasan satu, hanya ada satu jalan keluar. Kamu harus mencari perlindungan dari orang-orang di samping kami. Jelas bahwa pemimpin pembunuh bayaran itu mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Zeke untuk menebus dosa-dosanya. Bahkan, dia berharap dan diam-diam berharap Zeke akan membebaskannya di penghujung hari. Torneal dan rekan-rekannya bergumam di antara mereka sendiri untuk beberapa waktu. Pada akhirnya, Tono bertanya dengan nada serius, mengapa atasan ingin kita mati? Kalian semua mengetahui rahasia yang tidak ingin diketahui siapapun, tegas pemimpin pembunuh bayaran itu. Akhirnya, Tono mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Baik. Kami akan mengakui semua yang kami ketahui, tetapi kami ingin Anda memastikan keselamatan kami sebagai balasannya. Zeke menjawab, tentu. Sudah waktunya bagimu untuk memberitahuku kebenaran dari kejadian yang terjadi saat itu. Tono akhirnya mengakui kebenarannya, 4 tahun yang lalu, kami hanyalah perampok makam biasa. Namun, suatu hari kami menemukan sebuah makam kekaisaran yang terletak di arah tenggara. Itu adalah makam kekaisaran agung yang mencakup area yang luas. Jelas, mausolem itu. Di tengah pidatonya, Tono berhenti cukup lama sebelum menyelesaikan kronologi kejadian. Tentu saja, kami terjebak sebagai akibatnya. Pemimpin tentara menyatakan dirinya sebagai Hades, dan dia memberitahu kami bahwa yang dia bawa adalah tentara dari alam lain. 3 dari mereka mirip dengan tentara yang kami temui sebelumnya. Kami yakin mereka adalah prajurit dari alam lain yang bekerja di bawah Hades. Sebagai imbalannya, pembunuh bayaran itu mengangguk dan mengakui pengakuan Torneal. Itu bukan akhir. Tono melanjutkan dan memberitahu mereka semua yang mereka ketahui. Hades yang memproklamirkan diri mengancam kita untuk mengamankan pintu masuk ke mausolem kekaisaran atas namanya. Jika tidak, dia akan membunuh kita. Karena tentara bersenjata lengkap, kita tidak punya pilihan. Tapi menuruti permintaannya. Pada akhirnya, kami mengamankan pintu masuk ke mausolem kekaisaran. Sejak saat itu, kami tidak pernah sekalipun mendapatkan relik dari mausolem karena dia telah mengambil alih kendali mausolem. Tiba-tiba, Zeke menunjukkan kepada mereka foto Chris dan bertanya, apakah ini orang yang menyatakan dirinya sebagai Hades? Ya, dia orangnya. Mata Tono melebar tak percaya. Zeke dan Tuan Collins bertukar pandang, dan masing-masing dari mereka memiliki senyum cerah di wajah mereka karena mereka yakin mereka akan dapat bersaksi melawan Chris karena mereka telah memenangkan pembunuh bayaran dan Tono dan bawahannya. Pada akhirnya, Zeke bertanya, apakah kalian bersedia menjadi saksi kami dan bersaksi melawan Chris, yang menyebut dirinya Hades? Kami membutuhkan bantuan Anda untuk memverifikasi bahwa dialah yang meminta bantuan Anda untuk menyerang mausolem kekaisaran. Hades sangat berpengaruh. Jika kita menyinggung perasaannya, saya khawatir. Tono mengungkapkan keprihatinannya. Jangan khawatir karena aku akan bisa memastikan keamanan kalian masing-masing. Zeke meyakinkan mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu melindungi kami? Tono bertanya dengan tulus. Sebagai imbalannya, Zeke menunjukkan kepada mereka lencana yang dimiliki oleh orang-orang dari kelas raja dan memberitahu mereka, sebenarnya, saya adalah seorang prajurit kelas raja. Prajurit kelas raja. Apakah kita seharusnya terkesan? Apakah itu sesuatu yang hebat? Tono dan rekan-rekannya bingung karena mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh prajurit kelas raja. Karena mereka tinggal di pinggiran kota, mereka tidak tahu keributan apa yang disebabkan oleh upacara agung. Collins menjelaskan, pejuang kelas raja adalah yang paling kuat di bumi. Berhenti berbohong kepada kami. Orang paling kuat di dunia adalah Marshal Agung. Tono menegur pernyataan Tuan Collins. Sekali lagi, Zeke tersenyum dan menunjukkan kepada mereka segel Marsekal Agung yang dia miliki bersamanya. Sebenarnya, aku punya identitas lain. Kebetulan, aku Marsekal Agung. Torneal dan rekan-rekannya bingung dan menatap segel Marsekal Agung dengan kagum karena mereka sadar bahwa segel itu eksklusif untuk Marsekal besar. Singkatnya,
Zeke, pria yang ada di depan mereka, adalah Marsekal Agung yang Maha Kuasa. Mereka selalu memandang Marsekal Agung. Bahkan, mereka memuja dan memujanya karena dia adalah sosok yang terhormat. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Marshal Agung yang Maha Kuasa telah menghiasi desa dengan kehadirannya. Tono dan rekan-rekannya berlutut dan membungkuk hormat. Suatu kehormatan besar bisa berkenalan dengan Anda, Marshal. Sementara itu, Chris, yang berada di manornya, hampir kehilangan ketenangannya karena salah satu pembunuh bayaran yang dia kirim untuk mengejar Tono dan rekan-rekannya telah dibawa keluar. Jelas ada yang tidak beres dengan rencana pembunuhan itu. Merenungkan fakta yang diberikan kepadanya, Chris memiliki firasat yang sangat buruk tentang ini. Karena Ares telah memesan sejumlah peluru titanium yang disesuaikan, sepertinya dia mengejar kebenaran di balik insiden yang terjadi di Mausolem Kekaisaran Devonville beberapa tahun yang lalu. Mungkin Ares telah mendapatkan identitas sebenarnya dari Tono dan rekan-rekannya. Mungkin dia telah mengeluarkan salah satu pembunuh bayaran sejak dia bertemu dengan pembunuh bayaran yang aku kirim untuk membawa Tono dan rekan-rekannya keluar. Bab 1338. Saat ini, Chris bermandikan keringat dingin karena dia tidak berani menghubungi pembunuh bayaran yang tersisa untuk mengetahui situasi saat ini. Begitu dia menenangkan diri, dia menghubungi orang-orang yang dia tempatkan di ruang Cygnus sebagai gantinya. Apakah Ares ada di ruang Cygnus? Bawahannya menjawab hampir seketika, Yang Mulia, Ares saat ini hadir di ruang Cygnus. Fiuh. Akhirnya, Chris menghela napas lega karena sepertinya Ares telah mengirim bawahannya untuk menyelidiki Tono dan rekan-rekannya sebagai gantinya. Akan baik-baik saja selama Ares, seorang prajurit kelas raja, tidak terlibat dalam penyelidikan secara pribadi. Segera, dia meraih teleponnya dan menelepon Connor. Connor, aku butuh bantuanmu. Tolong minta unit firewall milikmu itu untuk membantuku. Tentu, Connor setuju tanpa ragu-ragu. Dia juga tidak repot-repot mencari tahu maksud di balik tindakan Chris. Unit firewall telah dibentuk dengan bantuan Chris. Oleh karena itu, Chris dapat dianggap sebagai salah satu pendiri unit firewall. Segera, Chris pergi dengan unit firewall dan berjalan ke Devonville karena dia bertekad untuk membawa Tono dan rekan-rekannya keluar sendiri. Selain itu, dia akan menyingkirkan bawahan yang dikirim Ares untuk menyelidiki insiden tersebut. Namun, Chris tidak menyadari bahwa Zeke adalah orang yang menyelidiki kebenaran di balik insiden tersebut. Di sisi lain, Zeke tetap tinggal di Danau Tewilsa untuk mencari tahu detail di balik pembunuhan sel mercenari. Tiba-tiba, kepala desa membawa selusin penduduk desa bersamanya dan mampir ke tempat Tono. Tono, ada yang tidak beres. B. Cepat dan periksa situasinya. Ketua terengah-engah dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kalimatnya. Tono balik bertanya, ada apa? Para prajurit dari alam lain telah kembali. Mereka telah mengepung desa. Kepala suku mengatakan yang sebenarnya kepada Tono. Para prajurit dari alam lain. Pikiran Tono menjadi kabur saat dia mendengar kata-kata kepala suku karena dia yakin Chris telah muncul di depan pintu mereka bersama dengan bawahannya. Karena mereka telah memunggungi dia, Chris pasti datang ke sana untuk membalas dendam. Tiba-tiba, Tono merasa kehilangan karena dia tidak yakin apakah Zeke bisa membalikkan keadaan ketika dia harus melawan tentara sebanyak itu. Namun demikian, Zeke meyakinkan mereka dengan acuh tak acuh, tenang, semuanya. Harap tetap tinggal di desa untuk sementara waktu. Aku akan segera menyingkirkan para pemberontak. Sementara itu, Tuan Collins yang berada di sisi Zeke, meregangkan tubuhnya dan bangkit dari tempat duduknya. Matanya berbinar karena dia tidak sabar untuk membalaskan dendam rekan-rekannya. Lagi pula, yang disebut tentara dari alam lain adalah orang-orang yang telah mengambil bagian dalam pemusnahan tentara bayaran segel pada hari itu. Akhirnya, mereka keluar dari tempat Tono. Begitu mereka pergi, Zeke menghubungi Greedy Wolf melalui telepon. Dia menginstruksikan, Serigala Serakah, bawa serta elit keserakahan bersamamu dan segera pergi ke Devonville. Sudah waktunya untuk memberi pelajaran kepada musuh kita. Ya Pak. Serigala Serakah, yang berada di ujung telepon, tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Pasukan bunuh diri Alpha terdiri dari 10 anggota. Masing-masing dari mereka memiliki pasukan pribadi mereka sendiri yang berjumlah total 50.000 personel. Biasanya, mereka akan menjauh dari mata publik dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih. Mereka hanya bisa dikirim selama perang atau dipanggil oleh marsekal besar. Akhirnya, Elites of Greed dikirim untuk pertama kalinya. Sementara itu, Zeke dan Tuan Collins muncul di pintu masuk desa. Mereka melihat tentara telah mengamankan perimeter untuk radius 3 km.
Para prajurit tersebar di mana-mana karena mereka dapat ditemukan di sekitar desa. Setidaknya ada 100.000 tentara yang hadir di desa. Bab 1339. Tidak ada yang mungkin meninggalkan desa tanpa persetujuan dari orang yang bertanggung jawab atas tentara. Segera, Zeke mengenali pasukan itu sebagai unit firewall terkenal yang akan mencapai 3 besar setiap tahun setiap kali latihan dilakukan. Namun, Zeke menyadari kebenaran yang terjadi di balik layar karena hasilnya telah diubah secara manual. Faktanya, jika 10 pasukan Alpha Suicide Squad ikut serta dalam latihan, unit firewall pasti tidak akan masuk 10 besar. Seorang tetua dengan sikap halus berdiri di depan tentara unit firewall. Dia berdiri tegak dan melihat ke bawah ke desa. Yang memimpin pasukan tidak lain adalah Chris. Saat Tuan Collins mendeteksi kehadiran Chris, dia menjadi marah dan berseru, "Dia orangnya." Meskipun saya belum pernah melihat wajahnya sebelumnya, dilihat dari penampilannya, saya yakin dia adalah dalang yang telah membawa rekan-rekan saya kembali. Di siang hari. Akhirnya, aku menemukannya. "Persetan denganmu, bodoh." "Begitu Tuan." Collins menyelesaikan kalimatnya, dia hendak bergegas ke sisi Chris untuk bertarung dengannya, tapi Zeke menghalangi jalan Tuan Collins dan menghentikannya. "Tolong tetap tenang untuk saat ini. Saya tidak mungkin bisa menahan emosi saya lagi. Penghinaan yang harus saya alami selama bertahun-tahun." "Tuan." Collins mengatupkan giginya. "Jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu dan anak buahmu hari ini." Zeke menegaskan dengan nada serius. Akhirnya, Tuan." Collins menuruti instruksi Zeke. "Sebenarnya, Tuan." Collins membutuhkan tekad dan keberanian yang besar karena dia harus menekan amarahnya dan menyerah pada Zeke. Di sisi lain, Chris bingung saat mendeteksi keberadaan mereka berdua karena dia tidak menyangka pemimpin sel mercenari, Tyler Collins, atau dikenal sebagai Tuan Collins, masih hidup. Dia bahkan lebih terkejut karena orang yang menyelidiki insiden saat itu adalah Marsekal Agung. Sepertinya Marsekal Agung telah menyerahkan dirinya kepada Ares dan menjalankan perintah yang terakhir. Namun demikian, dia memutuskan untuk tidak mengindahkan mereka berdua karena salah satu dari mereka adalah seorang marsal yang telah menjadi cacat sementara yang lain hanyalah pemimpin pasukan yang telah dimusnahkan. Chris yakin mereka tidak akan menjadi ancaman baginya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dan memperingatkan mereka, sejak ditemukannya tambang batu roh, desa ini terlarang bagi personel yang tidak berwenang. "Marsal, sebagai bagian dari militer, Anda telah muncul tanpa izin apapun. Oleh karena itu, Anda dinyatakan bersalah karena masuk tanpa izin dan penggelapan tambang batu roh. Anda harus menyerahkan diri, Marshal. Jika tidak, saya harus menahan Anda dengan paksa." Sebagai balasannya, Zeke mencemooh, "Chris, aku tidak bisa memikirkan kata yang lebih baik untuk menggambarkanmu selain seorang munafik. Kau tahu, untuk memancing dalang di balik insiden itu, aku telah menghabiskan begitu banyak usaha dan menarik semua semacam tali di belakang layar. Apakah Anda orang di balik pemusnahan sel mercenari pada masa itu?" "Hah, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu harus berhenti melawan dan menyerahkan dirimu dengan patuh," saran Chris. Zeke menghela nafas putus asa karena dia tidak bisa mengeluarkan pengkhianat itu sendiri. Dia harus berbohong dan merahasiakan identitasnya untuk saat ini. Karena itu, dia harus menyerahkan tugas itu kepada Tuan Collins. Recommended by SNAP on Smile. Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi palsu. Pelajari lebih. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa itu adalah kesempatan besar bagi Tuan Collins untuk membalaskan dendam rekan-rekannya. Karena itu, dia berbalik dan menatap Tuan Collins saat dia menginstruksikan, "Tuan Collins, panggung adalah milikmu. Sudah waktunya bagimu untuk menenangkan jiwa rekan-rekanmu yang jatuh." Saat itu, Tuan Collins tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Dia menghunus pedang panjang yang dia bawa dan menyeretnya ke sisi Chris dengan penuh tekad. Saat pria itu berjalan menuju Chris, percikan api terlihat berkilauan karena gesekan antara pedang dan tanah. "Chris, aku telah menunggu saat ini sejak selamanya. Aku akan membalaskan dendam rekan-rekanku hari ini yang telah kau bunuh bertahun-tahun yang lalu dengan darahmu." Terlepas dari ancaman balas dendam dari Tuan Collins, Chris melemparkan tatapan menghina padanya dan menjawab dengan nada mencemooh, "Aku tidak percaya. Tyler, yang memimpin para pemberontak, masih hidup dan menendang. Kurasa hari ini aku akan melakukannya. Hanya perlu menghancurkan mereka sekali dan untuk selamanya. Ke neraka Anda pergi." Tiba-tiba, Tuan Collins mempercepat dan menerjang Chris dengan pedangnya. Dia tidak tahan setiap kali seseorang menyebut-nyebut pemberontak. Sejak Chris memukul titik sakitnya, Tuan
Collins bertekad untuk menyeret Chris ke neraka bersamanya. Tak lama kemudian, pertarungan sengit pecah antara dua Archdukes veteran. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan karena sengitnya pertarungan. Penduduk desa dan tentara biasa tidak dapat mendeteksi sosok mereka sama sekali karena intensitas setelah pertarungan mereka. Hembusan angin yang kuat telah dihasilkan begitu mereka bentrok satu sama lain. Demikian pula, pohon-pohon tumbang satu demi satu saat bebatuan hancur berkeping-keping. Itu adalah pemandangan bencana, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Dilihat dari intensitas pertarungan mereka, Zeke yakin Chris adalah orang yang unggul dalam pertarungan. Bab 1340. Bagaimanapun, Chris adalah ahli strategi bangsa. Dia dapat dengan mudah memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, tidak akan terlalu mengejutkan bahkan jika dia jauh lebih mampu daripada Tuan Collins dalam hal kemampuan tempur. 5 menit kemudian, dengungan teredam terdengar seolah-olah pertarungan telah berakhir. Akibatnya, sesosok terlihat terbang keluar dari hutan, tempat pertarungan terjadi, ke sisi Zeke. Bam! Orang yang dikirim terbang adalah Tuan Collins. Sepotong batu telah hancur menjadi puing-puing saat dia jatuh ke tanah. Akibatnya, darah menyembur keluar dari mulutnya karena dia terluka. Brengsek. Namun demikian, Tuan Collins menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk bangun meskipun dia menderita luka-luka. Dia bahkan tidak ragu-ragu dan berjalan ke sisi Chris sekali lagi. Terlepas dari tekadnya, karena cedera yang dideritanya, dia hampir tidak bisa berdiri dengan benar, apalagi membawa dirinya ke sisi Chris. Chris mengejek, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda salah satu dari Tai Chi Duo? Saya akan memberi Anda kesempatan lain untuk membuktikan diri Anda layak. Bawa marsekal besar keluar atas nama saya, dan saya akan membiarkan Anda hidup. Bahkan, saya mungkin mempertimbangkan mengubahmu menjadi salah satu pengawalku. Persetan kau pergi, pengkhianat. Mata Tuan Collins berkilat marah sebagai balasannya karena dia tidak akan pernah tunduk pada musuhnya. Sebagai bagian dari sel mercenari, dia tidak akan pernah mentolerir penghinaan sebesar itu. Pada akhirnya, Tuan Collins mengerahkan setiap kekuatan yang tersisa dan berlari ke sisi Chris sekali lagi. Sekali lagi, pertarungan sengit lainnya pecah. Namun, itu hanya berlangsung selama 1 menit kali ini sebelum Tuan Collins dikirim terbang untuk lain waktu. Demikian pula, dia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Pada saat itu, pria pucat dan tampak kuyu itu hampir tidak bisa mengatur napas. Meskipun gemetar, Tuan Collins bangkit sekali lagi karena dia bertekad untuk berjuang sampai nafas terakhirnya. Chris menggoda, kenapa kalian tidak berhenti membuang-buang waktuku? Datangi aku sekaligus. Tuan Collins memegang pedangnya dan terlatih-tatih mendekati Chris sekali lagi. Dia menolak untuk menyerah dulu karena dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Tiba-tiba, Zeke menepuk bahu Tuan Collins dan berkata, sudah waktunya bagimu untuk berhenti. Kamu akan kehilangan nyawamu jika terus berjalan. Suatu kehormatan bisa mengorbankan hidupku di medan perang. Tuan Collins menjawab dengan ekspresi tegas di wajahnya. Tuan Collins, saya akan mengajari Anda keterampilan berserk, salah satu dari 8 keterampilan tertinggi, segera. Anda tidak boleh mengecewakan saya. Zeke menginstruksikan. 8 keterampilan tertinggi adalah seperangkat keterampilan yang dikembangkan oleh Zeke setelah dia dinobatkan sebagai prajurit kelas raja. Serangkaian keterampilan yang baru dikembangkan akan memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan potensi kemampuan mereka dan sepenuhnya memanfaatkan bakat mereka. Oleh karena itu, mereka akan menjadi beberapa kali lipat lebih kuat dari biasanya. Puff. Sebagai balasannya, Chris tertawa terbahak-bahak dan berteriak, lelucon macam apa ini? Seorang pecundang mengajari pecundang lain beberapa keterampilan yang dimiliki oleh sekelompok pecundang. Terlepas dari komentar brutal dari Chris, mata Tuan Collins berbinar penuh semangat karena dia menyadari identitas sebenarnya Zeke sebagai salah satu prajurit kelas raja. Karena itu, dia yakin skill yang dimiliki Zeke akan keluar dari dunia ini juga. Zeke memberitahu Tuan Collins, dengarkan aku baik-baik. Salah satu dari 8 keterampilan tertinggi, keterampilan berserk berfokus pada sinkronisasi antara pengguna dan kemampuan fisiknya. Fungsi organ indera akan menggantikan kemampuan penglihatan mata. Akhirnya, senjata itu akan menjadi bagian dari tubuhmu. Saat Zeke melanjutkan, Tuan Collins benar-benar bingung, yang terlihat di wajahnya. Namun, dia segera memahami konsep di balik keterampilan yang dikembangkan oleh Zeke. Dia sangat senang karena dia bisa memanfaatkan keterampilan barunya untuk membalas dendam. Segera,
dia merobek selembar kain dari kemejanya dan mengubahnya menjadi penutup mata untuk menutupi matanya. Dia mengarahkan pedangnya ke Chris dan berteriak, "Ayo!" Chris tidak bisa lagi menahan tawanya lagi. Dia balas menggoda, "Zeke, lelucon macam apa ini? Apakah ini 8 keterampilan tertinggi yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengirim orang buta untuk mengejarku? Ha! Dia bukan tandinganku di masa jayanya. Kamu benar-benar berpikir dia akan bisa mengalahkanku ketika matanya ditutup matanya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ini aku datang." Begitu Chris menyelesaikan kalimatnya, dia berlari ke sisi Tuan Collins, tetapi Tuan Collins berdiri di tempatnya dengan santai. Meskipun dia tidak bisa mendeteksi musuhnya secara visual, dia fokus dengan penuh perhatian saat dia memanfaatkan potensi organ inderanya. Tuan Collins membidik jantung Chris menggunakan pedangnya dan meluncurkannya ke arah Chris saat yang terakhir mendekatinya. "Apakah kamu bercanda?" Chris berteriak histeris dan menghentikan pedang Tuan Collins dengan tangannya dengan mudah. Dia secara bertahap mengencangkan cengkeramannya dan mematahkan pedang menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba saja jantung Zeke serasa tenggelam ke dasar perutnya karena senjata tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam menerapkan skill of Berserk. Jika senjatanya telah dihancurkan, skill of Berserk tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan skill tempur biasa. Itu tidak akan sekuat itu dan hampir tidak bisa melukai musuh. Karena Tuan Collins tampaknya akan segera dikalahkan, Zeke harus menangani sendiri masalahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya sebagai prajurit kelas raja lagi.